Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu di pelajaran akidah akhlak. Setelah kemarin kita sudah pelajari yaitu kalimatun thayyibah yang ada di pelajaran pertama di buku paket, yaitu kalimatun thayyibah Allahu Akbar. Maka sekarang kita buka untuk buku LKS, yaitu kalimat thayyibah bab 1 di halaman 4. Silahkan dibuka LKS-nya dan dipersiapkan pensil ataupun stabilonya untuk memberi tanda ketika ada pengertian dan yang harus digarisbawahi, maka harus ditandai. Baik, di sini di bab pertama ada pepatah mengatakan, silakan disimak. Salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya, keselamatan seseorang ada pada lidahnya. Maksudnya adalah, digarisbawahi, apabila kita ingin hidup tenang dan selamat, kita harus bisa menjaga lisan dan berhati-hati terhadap apa yang kita katakan. Gitu. Imam Ghazali pernah berkata, seorang ulama besar pernah berkata, yang lebih tajam daripada pedang adalah lidah. Gitu. Kalau kita terluka karena pedang, masih ada obat untuk dicari. Tapi kalau kita sudah terluka oleh perkataan orang lain kepada diri kita, kemanakah obat akan kita cari? Seperti itu. Hendaklah ucapan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik, yang mengandung manfaat. Sekiranya nggak manfaat, nggak usah diomongin. Sekiranya itu dapat menyakiti teman kita atau kita ngata-ngatain teman kita, nah itu mending gak usah kita keluarin, mending kita diam. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, atau jika ada yang dibicarakan, hendaklah diam. Jika tidak ada yang dibicarakan, mendingan diam. Gitu, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Seperti itu. Pada bab ini kita akan membahas kalimat hauqalah. Yuk kita simak bersama. Di sini digarisbawahi, kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalau mau dikasih tambahan boleh pakai pensil. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik yang diucapkan pada waktu tertentu. Nah, boleh ditambahin tuh di atas, yang diucapkan pada waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai orang Islam, kita harus membiasakan untuk mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa, hendaklah diam. Contoh misalnya, kita membiasakan untuk mengucapkan perkataan yang baik ketika berjumpa dengan guru, berjumpa dengan teman. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Bu Guru. Nah, itu sangat bagus. Kalau misalnya dibiasakan, nanti kita akan terus terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimatun thayyibah. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut muttafaqun alaih. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik
yang berisi sanjungan, pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengajari manusia tentang kalimat thayyibah yang Dia sampaikan dalam firman-Nya atau Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan bagi hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupannya. Salah satu kalimat thayyibah yang kita pelajari yaitu hauqalah, yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kita lanjut ke halaman yang kelima. Sebenarnya kalimat thayyibah itu banyak. Kalimat thayyibah itu sudah kita pelajari kemarin apa? Takbir, Allahu Akbar. Ketika kita melihat sesuatu yang amat besar, misalnya kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita hendak sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika kita mau berperang misalnya, nah itu kita teriakan Allahu Akbar. Kemudian apalagi ada Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ketika misalnya kita dapat nilai bagus. Nah itu kita disunahkan dan dianjurkan untuk membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ucapin hamdalah, maka kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kata Allah begini, yang kemarin sudah kita bahas, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat orang tersebut. Maka kalau ada yang kufur atas nikmatku, kata Allah, katanya, sungguh azabku sangat pedih. Itu semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di halaman 5 kita baca bersama-sama. Kalimat ini disebut kalimat hauqalah. Arti kalimat la haula wala quwata illa billah itu digaris bawahi ya. La haula wala quwata illa billah, sebutan singkatnya yaitu hauqalah. Kalau alhamdulillah, hamdalah. Kalau Allahu Akbar, takbir. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz. Kemudian kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah, dan seterusnya. Artinya tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Setiap pergerakan kita ini semua atas izin Allah. Setiap mata kita berkedip atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tugas kita maka di dunia ini tak lain dan tak bukan, kalau nikmat kita dicabut, kita nggak bisa apa-apa. Tugas kita apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sholatnya 5 waktu gitu ya. Terus apalagi menjalankan puasa Ramadan. Kalian sudah kelas 5 nih puasanya, latihan. Kalau misalnya nggak kuat sampai maghrib, latihan sampai zuhur dulu. Kalau nggak kuat juga, latihan misalnya sampai jam 10. Terus nanti ketika kuat sampai zuhur, ditambah lagi sampai asar. Kemudian ketika sampai asar sudah kuat, nanti praktek dari imsak kemudian sampai sholat, sampai azan maghrib. Nah terus latihan seperti itu. Kemudian untuk selalu diberikan daya upaya atau kekuatan. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun hidup yang kita jalani, maka selalu optimis dan tidak putus asa. Karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Dengan catatan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus melewati 2 fase dulu. Yang pertama, kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa. Seperti pepatah yang dikatakan, orang ikhtiar atau berusaha tanpa doa, dia termasuk orang-orang yang sombong. Kemudian ketika orang berdoa terus tapi dia nggak usaha bekerja, nggak usaha mencari nafkah, nggak usaha untuk kehidupan dia sehari-hari, dia cuma berdoa aja, ya Allah, maka itu termasuk orang yang sia-sia gitu.
Kalau dua itu sudah kita laksanakan, yaitu kita ikhtiar, kemudian kita berdoa kepada Allah, disitulah baru kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah itu selalu menolong kita. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga? Maka aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita lanjut yang A. Mengenal kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak semua orang paham tentang kalimat hauqalah. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim berisi pengakuan yang agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di dunia ini milik Allah. Semua yang ada di alam semesta ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita tidak memiliki kemampuan apapun jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, kita tidak mampu dan tidak punya kekuatan. Contoh kecil ketika kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit ada beberapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kekuatan di tubuh kita. Ketika kita sakit, tubuh kita merasa lemas. Ketika kita sakit, muka kita terlihat lesu, terlihat pucat. Kemudian ketika kita sakit, nafsu makan kita berkurang. Ketika kita sakit, satu yang diangkat sama Allah ada lagi. Apa? Yaitu dosa-dosa kita diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sembuh, semua dibalikin sama Allah. Kekuatan kita dibalikin, kecerahan di muka kita dibalikin, kemudian nafsu makan kita dibalikin. Cuma satu yang gak dibalikin sama Allah, yaitu dosa-dosa kita. Itu salah satu contoh daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka patut kita syukuri. Sebagai hamba yang baik, kita sebagai anak yang baik, kita sebagai anak yang soleh dan soleha, perlu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, namun kita selalu merasa bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah hasil jerih payah kita sendiri. Kepandaian, jabatan, dan kekayaan yang kita miliki pada hakikatnya adalah atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terus ada pertanyaan, Pak, itu kok orang-orang Kristen, orang-orang di luar Islam, itu kok dia bisa kaya ya Pak ya? Gitu. Nah, ini ada pembahasan lain. Kita keluar sedikit daripada pembahasan kita hari ini, yaitu Allah punya sifat dua, Allah punya nama dua, Asmaul Husna Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya maha pengasih, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim artinya maha penyayang. Kalau Ar-Rahman artinya maha pengasih, pengasihnya Allah untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini, semua apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kecuali Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita sebagai makhluk ciptaannya dengan sebuah akal yang lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal yang kita miliki, maka kita menjadi tahu bahwa bagaimana cara mendapatkan sebuah rezeki. Dengan akal pula orang dapat menciptakan alat-alat yang dapat membantu kehidupan manusia, seperti komputer, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia akan menjadikan sebagai orang yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita ini sebagai manusia, yaitu kita ini makhluk yang diciptakan Allah itu yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Yang membedakan kita dengan binatang itu cuma satu, dengan hewan, yaitu akal. Kalau misalnya hewan diberi akal,
Sapi misalnya contoh diberi akal. Sapi diberi akal ketika dia mau disembelih, lehernya diikat. Kemudian dia punya akal gimana caranya dia bisa membuka tali tersebut, tambang tersebut, maka dia kabur, lolos daripada kurban. Seperti itu. Maka itu yang membedakan manusia dengan hewan. Seperti itu. Kemudian manusia punya nafsu, tapi malaikat tidak punya nafsu. Manusia makan, malaikat tidak makan. Seperti itu. Karena manusia punya hawa nafsu, tapi malaikat tidak punya hawa nafsu. Manusia kalau bisa taat banget sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat gitu. Karena manusia itu diciptakan dengan sempurna, akalnya, nafsunya, apalagi keseluruhannya. Pokoknya manusia ini makhluk yang paling sempurna. Bahkan dari setan pun kita paling sempurna. Paling sempurna. Paling unggul dibandingkan yang lain. Setiap benda, kita lanjut. Setiap benda yang ada pasti ada yang menciptakan. Seperti sebuah kapal di tengah laut, pasti ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakan akal manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan akal manusia. Yang menciptakan semua isi alam semesta yang terdiri dari planet-planet, matahari, dan bintang. Begitupun dengan manusia yang terdiri dari berbagai macam organ tubuh, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti akan Bapak ceritakan ketika kita tatap muka, akan Bapak ceritakan gimana proses penciptaan, awal mula penciptaan alam semesta ini. Gitu ya. Semua diciptakan dari apa? Nanti akan Bapak ceritakan ketika kita tatap muka di kelas. Gitu. Yang terakhir, Allah berfirman, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Maksudnya apa? Semua kekuatan yang ada di diri kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu kalimat thayyibah yang kita pelajari hari ini. Kita yaitu lebih mengenal kalimat thayyibah, la haula wala quwata illa billah. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas kapan waktu yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat hauqalah. Kemudian hikmah kita mengucapkan kalimat hauqalah. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan dapat kalian tentunya amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.